Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wal udatan min lisani yafqahu qouli amma ba'du. Yang saya hormati Mas Haryananto yang hari ini insya Allah selalu dirahmati Allah, diberikan kemudahan gitu ya, dan diberikan keberkahan. Ustazah soleha yang insya Allah selalu dirahmati Allah. Hari ini saya izin presentasi dulu ya. Oke, bismillah. Mas Hari, saya izin presentasi dulu mengenai konsep ini draft kan, nggak pakai dasar hukum dan sebagainya karena baru draft. Jadi mohon diampunkan jika banyak sekali nanti penyempurnaan di sana sini gitu. Insya Allah dilanjutkan di waktu yang lain. Baik, ini adalah konsep program pintar yang baru untuk tahun 2025 ya. Nah, latar belakangnya seperti biasa Mas Hari, pesantren itu masih butuh loh yang namanya biaya gitu ya, apalagi rata-rata pesantren yang terletak di pinggir Bekasi yang Mas Hari fasilitasi selama ini, juga ada juga yang terletak di Depok, itu memang masih sangat membutuhkan bantuan finansial, karena kata kuncinya hari ini selain untuk membantu para santri dengan proses belajar yang baik, insya Allah setiap dana yang disalurkan itu akan berkontribusi untuk kelancaran kegiatan pendidikan dan keagamaan di pesantren, dan pada akhirnya insya Allah akan menjadi ladang amal donatur dalam hal ini Mas Ari, dan mungkin juga nanti beberapa orang yang bisa diajak berkolaborasi di dalamnya. Adapun lembaga-lembaga yang akan mendapatkan fasilitasi untuk per bulan Januari 2025 adalah sebagai berikut. 1, Pesantren At-Taqwa 02, ini terletak paling ujung di Tanjung Air gitu ya. Nah, dia itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Kerawang, jadi udah sangat pojok ya. Selanjutnya adalah Pesantren At-Taqwa 03 berlokasi di Pondok Soga. Ini juga pesantren yang cukup tua. Selanjutnya adalah Maskanul Quran. Ini agak mencar sedikit, letaknya di Depok. Dia punya kekhasan tersendiri ya Mas Hari, saya ingatkan kembali. Jadi dia itu nggak belajar ilmu macam-macam gitu ya. Dia hanya belajar tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan baik, bagaimana menulis Al-Quran dengan baik. Kalau salah nanti diluruskan ya. Bagaimana membaca kitab dan ilmu-ilmu agama, tapi secara formalnya mereka tidak terlalu dipaksa untuk belajar seperti itu. Insan Kamil lokasinya di Tanjung Air. Ini seperti biasa kolega kita yang sudah hampir lama Mas Hari, dari awal kita membersamai program ini, Insan Kamil mungkin yang paling jadi juaranya ya. Ini berlokasi di Tanjung Air. Selanjutnya Pastabikul Khairat ya, pesantren yang banyak sekali airnya karena untuk sampai ke sana transportasinya menggunakan rakit gitu ya. Selanjutnya adalah MI Duta. Ini adalah sekolah yang didirikan oleh almarhum Bapak Saprudin, didedikasikan untuk semua orang-orang yang kurang beruntung di daerah Sukawangi. Adapun Mas Hari, kebutuhan operasional santri itu kalau boleh di sintesa atau boleh di summary itu ada 4 Mas. Pertama terkait biaya pendidikan gitu ya, kan banyak juga anak-anak yang selain operasional ya, biaya pendidikan di sana juga santri kalau nggak punya sekolah sendiri seperti Bu Marfuah dan Bu Marfuah, Bu Masna dan Bu Ustazah Fatimah itu tetap butuh alat. Nah, ini mungkin yang nanti ketika untuk laporan bulanannya bisa dimasukkan ke dalam ya Mas Hari. Seperti tempatnya Ustazah Udin dan Lucy kan nggak punya sekolah ya, jadi mereka butuh itu. Terus biaya kesehatan gitu ya, kadang-kadang santri juga sakit itu dibawa. Nah, terus yang paling utama itu untuk biaya makan, karena memang rata-rata santri yang bermukim di sana kan nggak semuanya datang dari keluarga yang cukup mampu. Selain itu tentunya untuk biaya sarana dan prasarana. Alhamdulillah ya, pesantren-pesantren itu rata-rata sudah kepunyaan sendiri kecuali Maskanul Quran yang ngontrak. Nah, setelah dapat itu tentunya manfaat bantuan operasionalnya selain untuk meningkatkan kualitas di dalamnya, karena kalau santrinya punya operasional kayaknya pada fokus sekali ngajar ya, nggak gitu. Dengan adanya bantuan operasional itu kualitas pendidikannya jadi lebih baik. Contohnya sekarang santri udah bisa loh ngaji pakai Zoom gitu ya. Artinya pada poin ini santri jadi ngerti teknologi, sehingga insya Allah sumber daya pendidikannya menjadi lebih baik.
Poin selanjutnya terutama untuk pengelola madrasah menjadi tidak terbebani ya. Nggak usah mikir aduh berasnya kumaha gitu kayak Bapak Tuan ya, punten ya, aduh gimana nih uang kontrakannya dikejar-kejar gitu. Jadi kami sangat berterima kasih saat ini. Nah, rencana penggunaan dananya ada yang lebih khas nih Mas Hari untuk tahun ini. Jadi selain untuk bantuan operasional santri, kita juga akan mengadakan program spesifik edukatif ya dan sosial. Jadi kalau kemarin santri hanya menerima kalau kemarin pesantren hanya menerima saja, kalau sekarang pesantren berbagi. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, alhamdulillah, terbalik gitu. Contohnya, Duta akan mengadakan kegiatan salehah, senja aktif lansia, ibadah dan hafalan Al-Quran. Jadi insya Allah MI Duta di bawah pimpinan Bu Mas Nawaroh akan memfasilitasi lansia-lansia yang buta tulis Al-Quran untuk belajar. Bagaimana sih baca bismillah seperti Mas Hari dan teman-teman saya menuntun ya. Terus ada TPQ Pastabikul Khairat. Nah, dia akan mengadakan program sahabat. Apa itu sahabat Mas Hari? Santri berbagi ilmu dan amal untuk peternak. Jadi setiap Jumat 1 bulan sekali, nggak setiap Jumat ya, setiap 1 bulan sekali di hari Jumat gitu ya, Duta akan mengadakan program salihah lansia aktif ibadah untuk hafalan Quran. Tapi ini frekuensinya tergantung dari masing-masing lembaga ya. Kalau Mbak Lucy akan mengadakan program sahabat, santri berbagi ilmu amal dan peternak. Karena kontur daerahnya, terus kondisi geografisnya, terus juga SDM yang ada di sana adalah memang mendukung, maka dia akan membagikan ilmu yang dia punyai kepada peternak-peternak yang juga ada di sekitarnya. Gimana nih cara memperbanyak kambing supaya banyak, gimana caranya agar kandang sapi baik, bagaimana caranya untuk beternak jangkrik, bagaimana penjualannya, karena nggak semua peternak di sana punya ilmu yang cukup. Maka Pastabikul Khairat akan membagikan praktik baiknya melalui program sahabat. Atas insan kamil akan berbagi program sabar. Apa itu sabar? Santri berbagi rahmat di Jumat berkah. Ini sudah dikerjakan sama Ustaz Jaudin, Masya Allah ya, subhanallah. Tapi ini akan lebih intens meskipun kemarin itu sudah diinisiasi tanpa harus menyisikan. Insya Allah sekarang dengan apa yang diterima dari Mas Hari, tambah bergizi, tambah baik, packagingnya tambah enak ya Ustazah. Oke. Selanjutnya Ataqwa 02 dengan program Jannah. Apa itu? Janda tua belajar dan sedekah kain kafan. Kalau janda-janda bohai nggak usah dihitung. Ini janda tua belajar dan sedekah kain kafan. Jadi Ustazah Marfuah kan rakyatnya banyak tuh. Di daerahnya itu rata-rata tukang cuci dan janda-janda yang udah sangat sepuh. Jadi banyak juga janda-janda tua ini yang belum mengerti bagaimana sih tata cara memandikan jenazah, mengkafani dan sebagainya. Nah, mereka akan ikut dalam program Jannah. Janda tua belajar dan sedekah kain kafan. Nah, yang tergabung dalam itu akan punya member ya, 1 bulan itu misalnya 1.000 gitu atau 5.000. Nah itu nanti akan ditabung untuk membeli kain kafan. Maskanul Quran akan ada program sajadah. Apa itu sajadah? Santri Jumat berdakwah dan ngaji online. Jadi nanti mereka akan memfasilitasi siapa saja yang ingin belajar online, 1 minggu sekali kah atau 2 minggu sekali kah. Jadi ini tujuannya seperti itu ya. Baik, saya rasa itu kesempurnaan hanya milik Allah Mas Hari. Maaf nih satset hanya berapa, hanya sesuai janji gitu ya. Insya Allah kalau ada pertanyaan yang kurang jelas bisa ditanyakan via chat gitu. Kesempurnaan hanya milik Allah. Sekali lagi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya sekalian.